Udah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proyek UTS pengolahan citra digital. Adapun kelompok kami terdiri dari yang pertama yaitu Muhammad Zafariul Haq dengan NIM 1021-19057, yang kedua yaitu Siti Hindu dengan NIM 1021-21211, dan saya sendiri itu Alvin Regita Syahini dengan NIM 1021-21219. Untuk proyek pertama akan dijelaskan oleh Kak Zafar. Baik, pada proyek 1 yaitu analisis dan perbaikan kualitas citra digital, terdapat 3 kasus yang dimana kasus yang pertama adalah citra dengan pencahayaan kurang. Berikut merupakan citra yang dipilih. Oke, next. Next. Berikut merupakan citra yang dipilih dan juga program MATLAB yang mana program MATLAB ini mengartikan bahwa setiap piksel pada citra ditambah dengan nilai sebesar 70 dan hasilnya sebagaimana berikut. Next. Dapat dilihat perbandingan antara kedua citra tersebut, di mana citra yang sebelah kiri lebih gelap, sedangkan yang sebelah kanan lebih terang. Hal ini karena piksel tersebut ditambahkan dengan nilai 70. Oke, kemudian next. Adapun kasus kedua yaitu citra dengan kontras rendah, di mana citra yang dipilih dan juga program MATLAB yang digunakan sebagaimana berikut. Di mana ini mengartikan setiap piksel yang terdapat pada citra akan dikalikan dengan nilai sebesar 1,5 yang mengakibatkan perbedaan antara nilai piksel dan kemudian akan menghasilkan peningkatan kontras. Kemudian adapun hasilnya sebagaimana berikut. Dapat dilihat citra dengan tersebut menjadi lebih kontras daripada sebelumnya, yang mana citra sebelah kiri merupakan citra asli dan sedangkan citra sebelah kanan merupakan citra dengan kontras lebih tinggi. Oke. Next. Kemudian adapun kasus ketiga yaitu citra dengan noise. Berikut merupakan citra yang dipilih dan juga program MATLAB yang digunakan, di mana program MATLAB ini menggunakan filter Gaussian dengan mengatur nilai standar deviasi, di mana standar deviasi mengatur seberapa besar efek blur yang diterapkan pada citra. Next. Adapun hasilnya, di mana sebelah kiri merupakan citra asli, sedangkan sebelah kanan merupakan citra dengan hasil program MATLAB tersebut, di mana noise-nya sedikit berkurang. Oke, kemudian adapun kesimpulan, berdasarkan proyek yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa peningkatan kualitas foto digital melalui penyesuaian brightness, kontras, dan pengurangan noise dapat signifikan meningkatkan kejelasan dan estetika gambar. Proses analisis dan perbaikan yang dilakukan secara sistematis membantu mencapai hasil yang lebih baik secara visual, memperbaiki detail yang kurang jelas, dan meningkatkan daya tarik keseluruhan gambar. Kemudian baik, selanjutnya yaitu proyek 2 mengenai analisis filtering citra berbasis ranah frekuensi. Jadi dalam pengolahan citra digital, filtering ini merupakan salah satu teknik yang penting untuk meningkatkan kualitas citra. Filtering ini dapat dilakukan dalam ranah spasial maupun ranah frekuensi. Filtering berbasis ranah frekuensi tersebut memiliki beberapa keunggulan seperti kemampuan untuk memisahkan komponen frekuensi rendah dan tinggi, serta efisiensi komputasi yang lebih baik untuk pemrosesan citra besar. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menganalisis dan mengimplementasikan teknik-teknik filtering citra berbasis ranah frekuensi, yaitu untuk smoothing dan sharpening. Dalam proyek ini, kami menggunakan 2 citra yang berbeda, yaitu citra grayscale dan juga citra warna. Adapun kita memasuki low pass filter. Ya,
Jadi low pass filter ini merupakan salah satu jenis filter yang digunakan untuk meredam atau mengurangi komponen frekuensi tinggi dalam gambar. Hal ini berarti bahwa filter low pass filter ini akan mempertahankan komponen frekuensi rendah dari gambar, yaitu detail yang halus atau lembut, sementara mengurangi atau menghilangkan komponen frekuensi tinggi, yaitu noise atau detail yang sangat tajam. Dalam software MATLAB, implementasi filter low pass ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan menggunakan transformasi Fourier dan juga filter spasial. Nah, dalam proyek kali ini kami menggunakan 3 teknik, yaitu ada ideal low pass filter, yang kedua ada Gaussian low pass filter, dan yang ketiga ada Butterworth low pass filter. Memasuki teknik yang pertama, yaitu ideal low pass filter. Ideal low pass filter atau ILPF ini merupakan filter yang secara sempurna mempertahankan semua komponen frekuensi rendah di bawah cutoff frekuensi, sementara menghilangkan semua komponen frekuensi di atasnya. Teknik ini digunakan dalam pemrosesan citra untuk menghilangkan noise atau meredam detail-detail tajam yang terdapat dalam gambar. Ideal low pass filter ini memiliki karakteristik yang ideal secara teori, namun dalam implementasinya ILPF ini seringkali sulit dalam praktiknya karena hal ini bisa disebabkan oleh potongan tepi yang tegas dan efek distorsi yang mungkin akan timbul. Oke, berikut merupakan rumus yang digunakan dalam ideal low pass filter yang sebagaimana ditampilkan dalam layar. Kemudian berikut adalah pseudo code MATLAB yang digunakan dalam analisis menggunakan teknik ideal low pass filter ini, di mana pseudocode tersebut mengimplementasikan ILPF pada gambar yang sudah ditampilkan sebelumnya dalam domain frekuensi dengan menggunakan transformasi Fourier. Dimulai dengan program tersebut membaca gambar input menggunakan fungsi image rate dan mengubahnya menjadi citra grayscale dengan fungsi RGB to array. Kemudian gambar grayscale tersebut diubah menjadi tipe data floating point dengan fungsi image to double diikuti dengan transformasi Fourier 2 dimensi atau FFT, di mana proses ini menghasilkan gambar input serta kemudian mengalami pergeseran asal menggunakan FFT shift untuk memindahkan frekuensi rendah ke pusat gambar. Sebagaimana hasilnya ditampilkan pada layar, yang ini merupakan hasil analisis menggunakan teknik ideal low pass filter dengan tipe citra grayscale. Kemudian yang kedua ada hasil dari ILPF dengan citra berwarna. Oke, teknik yang kedua yaitu Gaussian low pass filter atau GLPF. Nah, Gaussian low pass filter ini merupakan jenis filter dalam pemrosesan citra yang digunakan untuk mengurangi dan meredam komponen frekuensi tinggi dalam gambar, sementara mempertahankan komponen frekuensi rendah. Filter ini bekerja dengan menerapkan fungsi Gaussian pada gambar yang sudah ditampilkan sebelumnya, yaitu gambar grayscale dan juga gambar berwarna, di mana nilai intensitas pixel akan diubah berdasarkan jaraknya dari pusat gambar dengan menggunakan distribusi Gaussian. Dengan demikian, filter ini memberikan dampak pengaburan yang lembut pada gambar dengan intensitas pengaburan yang semakin besar seiring dengan peningkatan jarak dari pusat gambar. Berikut yang ditampilkan di layar merupakan rumus yang digunakan dalam Gaussian low pass filter ini. Berikut ditampilkan pula pseudocode MATLAB yang digunakan untuk menganalisis citra dengan teknik Gaussian low pass filter, di mana pseudocode ini mengimplementasikan filter Gaussian low pass filter dalam domain frekuensi menggunakan transformasi Fourier. Langkah-langkahnya dimulai dengan program tersebut membaca gambar yang sudah diinput, kemudian mengubahnya menjadi citra grayscale dan mengkonversi citra tersebut ke tipe data floating point. Selanjutnya dilakukan transformasi Fourier 2. Dilakukan transformasi Fourier 2 dimensi pada gambar tersebut, dan hasilnya ditampilkan dalam domain frekuensi. Sebagaimana hasil dari analisis menggunakan teknik Gaussian low pass filter ini sebagai berikut. Ini merupakan hasil dari tipe citra grayscale, dan berikut merupakan hasil dari tipe citra yang berwarna. Kemudian yang ketiga yaitu teknik Butterworth low pass filter. Butterworth low pass filter ini merupakan jenis filter dalam pemrosesan citra yang digunakan untuk mengurangi atau meredam komponen frekuensi tinggi dalam gambar. Filter ini didasarkan pada fungsi Butterworth yang memberikan respon frekuensi yang lebih halus dan lebih terkendali dibandingkan dengan filter lain seperti Gaussian. Dalam
konteks pengolahan citranya, Butterworth low pass filter ini memungkinkan untuk mengatur parameter yang disebut sebagai order filter, yang mempengaruhi seberapa cepat respon filter terhadap perubahan frekuensi. Dengan meningkatkan order filter, Butterworth dapat memberikan pemadaman yang lebih tajam terhadap frekuensi tinggi. Filter ini sering digunakan dalam penghapusan noise atau pemadaman detail halus pada gambar dengan memberikan kontrol yang lebih baik terhadap karakteristik filter tersebut. Nah, berikut yang ditampilkan di layar merupakan rumus yang digunakan dalam Butterworth low pass filter. Kemudian ini merupakan pseudocode MATLAB yang digunakan dalam analisis menggunakan teknik Butterworth low pass filter ini, di mana pseudocode ini merupakan representasi langkah-langkah dalam pemrosesan gambar menggunakan filter Butterworth untuk menghasilkan citra yang telah difilter. Pada awalnya program tersebut akan membaca gambar input, kemudian dikonversi menjadi skala citra grayscale, kemudian diubah kembali menjadi format floating point, sama seperti sebelumnya. Setelah itu dilakukan transformasi Fourier dari gambar input dan diduplikasi sebagai gambar domain frekuensi tanpa pergeseran dan dengan rentang domain frekuensi yang dipindahkan. Kemudian dilakukan perhitungan untuk membuat filter Butterworth dengan menentukan cutoff frekuensi dan order filter. Proses iteratif dilakukan untuk mengisi matriks filter dengan nilai-nilai yang sesuai. Setelah mendapatkan filter, citra frekuensi yang telah dipindahkan tersebut dikalikan dengan filter Butterworth tersebut. Nah, hasilnya didapatkan sebagai berikut, di mana ini merupakan hasil analisis teknik Butterworth low pass filter dengan tipe citra grayscale, dan ini merupakan hasil analisis Butterworth low pass filter dengan tipe citra berwarna. Selanjutnya mengenai high pass filter akan dijelaskan oleh MC Runden. Baik, selanjutnya adalah high pass filter. Sama halnya dengan low pass filter. Pada high pass filter ini menggunakan 3 teknik, yaitu ideal high pass filter, Gaussian high pass filter, dan Butterworth high pass filter. Next. Yang pertama adalah ideal high pass filter. Untuk ideal high pass filter ini kita akan membuang atau tidak mengolah frekuensi rendah ataupun frekuensi medium, di mana untuk ideal high pass filter ini kita hanya akan mengolah adalah frekuensi yang tinggi. Untuk persamaannya sendiri adalah pada ideal high pass filter itu HUV sama dengan 0 jika DUV lebih kecil dari sama dengan D0, dan 1 jika DUV lebih dari D0. Berikut adalah pseudocode yang digunakan untuk ideal high pass filter. Pada ideal high pass filter ini kita akan menggunakan Fourier transform untuk pemrograman pada citra digital yang kita input. Next. Berikut adalah hasil di mana input yang digunakan adalah gambar dengan grayscale. Untuk ideal high pass filter ini ketika kita zoom, dia akan menghasilkan noise yang cukup tajam dan dia akan menghapus frekuensi rendah maupun frekuensi medium. Namun penajaman ataupun kontras pada ideal high pass filter ini bisa dikatakan masih kurang karena masih adanya smoothing ataupun gambar-gambar yang halus pada hasil yang telah difilter. Next. Berikut adalah gambar ketika dengan input dengan foto citra yang berwarna, dia akan menghasilkan noise yang sama besarnya, namun penajaman yang masih dikatakan kurang tajam untuk ideal high pass filter ini. Karena dia walaupun dia hanya memproses frekuensi yang high, dia akan pasti kurang dikarenakan adanya kekurangan pada rumus yang digunakan ataupun transformasi Fourier yang dipergunakan. Next.
Untuk kedua yaitu Gaussian High Pass Filter. Pada Gaussian High Pass Filter ini menggunakan persamaan yaitu HUP sama dengan 1 dikurangi E pangkat min DUP pangkat 2 dibagi dengan 2D 2 hingga 0. Next. Berikut merupakan pseudocode yang digunakan untuk Gaussian High Pass Filter. Pada Gaussian High Pass Filter ini, kita akan menggunakan atau citra yang kita gunakan adalah citra yang RGB. Kenapa hal tersebut dilakukan? Hal tersebut dilakukan dikarenakan adanya konvolusi pada persamaan Gaussian High Pass Filter. Konvolusi ini jika gambar tidak diubah menjadi RGB maka konvolusi tidak bisa dilakukan sehingga Gaussian filter ini tidak bisa diproses. Untuk Gaussian High Pass Filter ini dia akan mengambil frekuensi yang tinggi dan menambahkan penajaman ataupun kontras yang cukup signifikan, di mana latar belakang itu akan memiliki perbedaan yang cukup tajam. Next. Berikut merupakan hasil yang diperoleh ketika kita menginput citra grayscale untuk pemrograman Gaussian High Pass Filter ini akan menghasilkan output di mana penajaman itu yang cukup sangat tajam karena dia tidak akan ada perbedaan antara latar belakang dengan citra yang menjadi main citranya itu. Namun jika kita lebih menzoomkan, ketika kita zoomkan citra tersebut, tidak adanya noise, berbeda dengan ideal high pass filter di mana noise-nya masih cukup banyak. Namun pada Gaussian High Pass Filter ini bisa dikatakan noise itu masih tidak ada dan penajamannya itu sudah sangat tajam. Ketika kita zoomkan maka kita akan bisa melihat perbedaan antara latar belakang dengan main foto yang ada pada citra yang diinput. Next. Berikut pula merupakan gambar dengan citra warna. Pada gambar citra warna ini akan diubah dengan pemrograman RGB. Gambar akan diubah menjadi gambar yang berbentuk RGB di mana hanya terdapat 2 warna yaitu hitam dan putih. Untuk RGB ini untuk citra yang warna ini ketika kita melakukan Gaussian High Pass Filter, noise yang didapatkan adalah bisa dikatakan tidak adanya noise, namun penajamannya cukup yang sangat amat tajam. Jadi ketika kita zoomkan maka akan terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara batas-batas background dengan batas-batas citra yang menjadi topik gambar tersebut. Next. Lalu yang ketiga adalah Butterworth High Pass Filter. Untuk Butterworth High Pass Filter ini memiliki persamaan HUP sama dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah D0 dikurangi DUP pangkat 2N. Next. Sama halnya dengan Gaussian High Pass Filter. Untuk Butterworth High Pass Filter ini kita juga akan merubah gambarnya menjadi RGB. Hal tersebut dikarenakan pada persamaannya terdapat konvolusi di mana ketika konvolusi itu antara array harus sama. Jadi untuk gambar tersebut harus memiliki frekuensi yang sama. Untuk frekuensi pada Butterworth High Pass Filter sendiri kita hanya akan mengambil frekuensi yang tinggi. Untuk frekuensi yang rendah maupun yang medium kita tidak akan mengambilnya walaupun kita tidak akan memprosesnya di mana frekuensi tersebut, frekuensi tinggi maupun frekuensi medium itu akan diubah menjadi frekuensi yang sangat tinggi. Pada Butterworth High Pass Filter ini dia akan menghasilkan penajaman yang cukup tajam namun masih kurang tajam jika dibandingkan dengan Gaussian High Pass Filter. Namun dibandingkan dengan ideal High Pass Filter, pada Butterworth High Pass Filter ini masih sedikit memiliki noise. Oke, next. Berikut merupakan hasil yang kita peroleh ketika kita menginput
citra gambar itu adalah grayscale, hasil yang akan didapatkan adalah hasil di mana noise-nya sedikit dibandingkan dengan ideal high pass filter. Namun penajamannya, ketika kita zoomkan, penajaman antara background dengan citra yang menjadi main gambar ini, dia bisa dikatakan masih kurang cukup tajam. Next. Lalu untuk citra yang memiliki warna, dengan kita mengubah gambar tersebut menjadi RGB, di mana hanya akan memiliki warna hitam dan putih, untuk output yang dihasilkannya adalah citra dengan yang akan memiliki noise yang lebih sedikit dibandingkan dengan ideal high class filter dan penajaman yang lebih sedikit tajam dibandingkan dengan Gaussian high pass filter yang memiliki penajaman yang sangat amat tajam. Next. Untuk kesimpulannya, berdasarkan proyek yang sudah dilakukan mengenai analisis filtering citra berbasis ranah frekuensi, proyek ini menunjukkan bahwa penggunaan berbagai jenis filter seperti ILPF, GLPF, BHPF, IHPF, IHPF, dan BHPF memiliki dampak yang signifikan terhadap citra. Filter-filter tersebut dapat digunakan untuk menghilangkan noise, meningkatkan ketajaman, atau menonjolkan detail-detail tertentu dalam citra. Pemilihan filter yang tepat harus disesuaikan dengan karakteristik dan tujuan pengolahan citra yang diinginkan. Dalam praktiknya, kombinasi filter dan parameter-parameter pengaturannya perlu dipertimbangkan dengan cermat untuk mencapai hasil yang optimal dalam pemrosesan data. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.